Halo, balik lagi dengan aku Ardiansa Wijaksono dari kelas saham. Seperti biasa, kali ini kita akan mereview IHSG dan juga 5 ulasan saham dari kalian. Simak videonya sampai selesai. Yang pertama adalah IHSG. IHSG masih bergerak sideways dan minggu kemarin dia berusaha untuk menembus supply areanya. Akan tetapi belum berhasil hingga Jumat kemarin. MACD pun masih memperlihatkan kalau masih ada sideways lagi. Penurunan IHSG kemarin ditahan oleh EMA20. Masih cukup bagus. Jika dilihat dari forex flow-nya, asing cenderung melakukan penjualan. Akan tetapi penjualannya lebih kecil daripada pembeliannya selama beberapa hari yang lalu. Jika kita lihat dari weekly, IHSG masih aman, masih di atas EMA20. Ada dua asumsi untuk IHSG ini. Yang pertama, jika IHSG berhasil naik di atas supply areanya, ada kemungkinan IHSG akan menyentuh titik tertingginya lagi, kembali di atas 6400-an. Namun jika IHSG turun hingga melewati EMA 100, ada kemungkinan dia akan menyentuh demand areanya yang ada di sini atau yang ada di sini. Saham pertama yaitu ESA. Saham ESA cukup hati-hati sih, karena dia udah membentuk dua candle merah. Kalau dilihat lagi, ini cukup ada tekanan disertai dengan volume. MACD-nya pun juga udah di atas. Kalau menurutku, ESA ada kemungkinan untuk menguji demand areanya atau support yang udah dia tembus beberapa hari yang lalu. Dan di sini ada EMA20 yang kemungkinan ESA akan menuju ke area-area tersebut. Kalau kita lihat broker summary-nya pada Jumat kemarin, itu cenderung distribusi yang dilakukan oleh KI. Kalau kita lihat dia awal kenaikan pada 15 Juli kemarin, sejak 15 Juli sudah didistribusikan oleh KI, CS, dan juga AI. Menurutku saham ESA ini sedang di profit taking oleh KI dan juga CS. ESA kalau masih bisa bertahan di atas EMA20 ini cukup bagus. Tapi kalau dia nggak berhasil, ada kemungkinan dia akan menguji EMA 100-nya yang ada di sekitaran ini. Saham selanjutnya yaitu Agro. Untuk saham Agro ini dia udah pernah mencapai di area sekitaran 2900-an. Nah, ini Fibo-nya sudah hampir sampai sih sebenarnya. Cuma udah terjadi profit taking. Ini tekanannya cukup kerasa karena candlenya yang cukup besar dan juga volumenya yang mengalami kenaikan. MACD-nya mengindikasikan akan adanya penurunan. Cuman dia belum dead cross. Kalau dead cross, kalau dia membentuk area di negatif, lebih dalam lagi, itu hati-hati. Kuncinya ada di EMA 20. Kita lihat di awal dia kenaikan tanggal 25 Mei. Sejak awal kenaikan, saham Agro ini masih diakumulasi oleh KZ dan juga CC. Nah, perhatikan aja dua broker ini, kalau mereka sudah melakukan distribusi, hati-hati. Untuk weekly, candlenya masih hijau, cuma mengkhawatirkan ini shadownya. Saham selanjutnya yaitu saham BRIS. Saham BRIS ini hampir sama pergerakannya dengan Agro. Jadi kalau Agro mengalami kenaikan, ada kemungkinan BRIS juga mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Untuk Agro, dia hampir menyentuh supply areanya yang ada di sini. Akan tetapi ketika dia break supply area sebelumnya, dia belum pernah mengujinya di sini. Dan candlenya ini cukup mengkhawatirkan karena dia closing menutup beberapa candle. Ada kemungkinan dia akan menguji demand areanya yang ada di sini sekaligus EMA 20-nya. Coba kita lihat dia awal kenaikan di 25 Juni. Sejak awal kenaikan dia udah didistribusikan oleh OD. Ini hati-hati. Menurutku saham BRIS akan menguji EMA 20-nya sekaligus demand areanya. Saham selanjutnya yaitu BNBA. Untuk saham BNBA ini, candlenya cukup mengindikasikan kalau adanya pembalikan arah. Coba kita cek sejak awal dia mengalami kenaikan yaitu pada 8 Juli. Sejak awal kenaikan dia sudah didistribusikan oleh broker OD. Lalu kita cek dia pada 2 hari terakhir. 2 hari terakhir dia cenderung small distribusi. Agro ini sedang ada di supply areanya. Kalau dia turun di bawah 1500, itu ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya. Akan tetapi jika dia ada candle yang ditutup di atas closingnya kemarin, itu cukup bagus. Ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya. Saham yang terakhir yaitu saham PMMP. Saham PMMP ini masih baru IPO, tapi sudah bisa dianalisis lah. Untuk MACD-nya dia mengindikasikan adanya uptrend yang kuat. Akan tetapi dia udah sampai
di Fibonacci 1,6, dan juga kalau dilihat dari candlenya ada aksi profit taking, akan tetapi ini masih aman. Kalau dia masih ada di kotak ini itu masih aman, tapi kalau dia udah di bawah kotak ini, closing di bawah kotak itu harus hati-hati. Lebih bagus lagi kalau dia udah tembus ke atas kotak ini dan membentuk all time high-nya. Kalau untuk swing, jagain aja pakai EMA 20 atau lebih kecil lagi pakai EMA 7, itu bisa. Kita cek sejak dia mengalami kenaikan, yaitu menembus supply areanya pada tanggal 1 Juli. Sejak 1 Juli masih diakumulasi oleh broker CC. Ini diawasi aja, kalau ketika broker CC sudah menjual sahamnya, itu cukup hati-hati. Coba kita lihat sejak dia ada di kotak ini, yaitu mulai 27 Juli. Sejak berada di kotak itu, ternyata masih diakumulasi oleh LG dan PD. CC masih akumulasi, cukup bagus. Jadi untuk saham PMMP ini cukup wajar kalau dia mengalami koreksi karena profit taking. Aslinya dia udah mengalami kenaikan dari titik terendahnya 240 sampai 550-an. Ini udah 100% lebih. Jadi cukup wajar kalau ada profit taking. Untuk weekly-nya, candle-nya masih bagus. Hanya saja terlihat adanya profit taking nih di area 55, di area 555 sampai 540. Oke, sekian videonya, semoga ini membantu. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku udah upload video baru. Sampai jumpa.